Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmi Alfianja dengan NIM 5223230001. Di sini saya ingin menunjukkan aplikasi dari analisis untuk perhitungan dari berbagai percobaan yang dilakukan pada praktikum elektronika daya, yang mana mencakup diantaranya adalah analisis konverter gelombang satu fasa beban resistif. Lalu selanjutnya ada analisa konverter setengah gelombang satu fase beban resistif induktif. Lalu ada analisa penyearah setengah gelombang satu fasa. Lalu ada analisa penyearah gelombang penuh satu fasa. Ada analisis konverter gelombang penuh satu fasa dengan eh, tap center. Lalu ada analisis konverter gelombang penuh satu fasa hubungan jembatan. Adapun video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah praktikum elektronika daya. Jadi di sini saya membuat sebuah aplikasi yang mana tujuannya adalah untuk mempermudah dalam menganalisis perhitungan dari percobaan yang dilakukan. Baik, langsung saja kita ke aplikasi yang saya buat. Di sini saya menggunakan software Microsoft Excel. Baik, akan saya tunjukkan saja langsung ke aplikasinya. Nah, ini adalah aplikasi yang sudah saya buat, yang mana di sini saya menggunakan software Microsoft Excel. Di sini saya ada membuat sebanyak 6 eh, analisis dari percobaan yang berbeda. Yang pertama itu adalah analisis penyearah setengah gelombang satu fasa. Yang kedua ada analisis penyearah gelombang penuh satu fasa. Yang ketiga ada analisis konverter setengah gelombang satu fasa beban resistif. Yang keempat ada analisa konverter setengah gelombang satu fasa beban resistif induktif. Yang kelima ada analisis konverter gelombang penuh satu fasa dengan tap center atau CT. Yang keenam ada analisis konverter gelombang penuh satu fasa hubungan jembatan. Baik, yang pertama di sini saya ada membuat eh, parameter dasarnya terlebih dahulu. Yang mana untuk analisis dari penyearah setengah gelombang satu fasa itu parameter dasarnya terdiri dari tegangan puncak input atau PM. Yang kedua ada beban atau resistor. Yang ketiga adalah cos P-nya atau P. Baik, adapun analisis perhitungan yang mencakup dari percobaan penyiaran setengah gelombang satu fasa, diantaranya adalah untuk mengetahui VDC-nya berapa, IDC-nya berapa, PDC-nya berapa, VRMS-nya berapa, IRMS-nya berapa, PAC-nya berapa, efisiensinya berapa, dan lain-lain. Jadi di sini saya misalnya membuat tegangan puncak inputnya itu sebesar 60 volt. Lalu beban resistornya itu sebesar 300 ohm dan Pi-nya itu sebesar 3,14. Maka untuk analisis perhitungan seperti analisis PDC-nya, IDC-nya akan langsung tampil seperti hasil pada di sebelahnya ini. Jadi ini VDC-nya langsung kelihatan sebesar 19,11 volt, lalu IDC-nya 0,06 ampere. Nah, coba kalau misalnya saya ganti tegangan puncak input ini sebesar 40 volt, maka hasilnya untuk VDC dan lain-lainnya itu pasti akan berubah. Nah, ini VDC-nya langsung berubah menjadi 12,74 volt, IDC-nya berubah menjadi 0,04 ampere, PDC-nya sebesar 0,54 watt, dan lain-lain. Nah, bagaimana kalau misalnya kita ganti besaran resistornya? Maka hasil untuk VDC, IDC, dan lain-lainnya pasti juga akan berubah. Nah, di sini saya coba mengganti 300 ini menjadi 200 ohm. Nah, hasilnya pasti akan berubah untuk VDC, IDC, dan lain-lain. Begitu juga untuk analisis penyiarah gelombang satu fasa. Di sini saya membuat parameter dasarnya. Ini maksud dari parameter dasar ini adalah eh, besaran-besaran yang mempengaruhi dari analisis perhitungan yang ada pada percobaan penyiarah gelombang pada satu fasa. Jadi analisis ini semua nilainya dipengaruhi oleh tiga parameter dasar, yaitu ada tegangan puncak input atau VM, beban resistor atau R, dan P-nya berapa. Nah, di sini misalnya saya ganti 60 volt ini menjadi 70 volt. Nah, maka VDC dan IDC dan lain-lainnya ini juga akan berubah. Begitu juga dengan aplikasi perhitungan-perhitungan lain yang saya buat. Di sini saya untuk analisis konverter setengah gelombang satu fase beban resistifnya. Di sini saya membuat dua parameter dasar.
yang mana artinya dari analisis perhitungan yang ada pada konverter setengah gelombang satu fase beban dan sistem itu hanya dipengaruhi oleh dua besaran saja, yaitu tegangan puncak input dan beban resistor. Nah, begitu juga dengan konverter setengah gelombang satu fase beban resistif induktif, parameternya itu hanya ada dua, yaitu tegangan puncak input atau VM dan beban atau resistor. Nah, bagaimana dengan analisis konverter gelombang penuh satu fase dengan konfigurasi tap center? Nah, untuk analisisnya itu terdiri dari beberapa parameter dasar, yaitu ada tegangan puncak input atau VM, sudut atau trigger, P, VAC, IAC, VDC, dan IDC. Nah, artinya untuk analisis perhitungannya pada praktikum percobaan konverter gelombang pada satu fase dengan CT, itu untuk mencari analisis seperti VDC-nya, VRMS-nya, dan yang lain-lain, itu dipengaruhi oleh eh, 7 parameter dasar, yaitu ada ada sudut puncak, tegangan puncak input, sudut trigger, dan lain-lain. Nah, mengapa pada konverter setengah gelombang satu fase beban resistif dan konverter gelombang penuh satu fase dengan CT itu memiliki perbedaan daripada parameter dasarnya? Mengapa pada konverter setengah gelombang itu tidak memiliki parameter dasar sudut trigger dan pada konverter gelombang pada satu fase itu memiliki sudut trigger? Karena untuk konverter setengah gelombang satu fase beban resistif ini konverternya masih belum terkendali. Sedangkan konverter gelombang penuh satu fase dengan CT ini dia sudah memiliki sudut pengendali atau sudut triggernya. Nah, begitu juga dengan konverter gelombang penuh satu fase dengan hubungan jembatan. Nah, di sini saya sudah membuat parameter-parameter dasarnya dan apa saja sih analisis perhitungan yang ada pada percobaan konverter gelombang penuh satu fase hubungan jembatan. Nah, saya harap dengan adanya aplikasi ini yang saya buat dapat membantu teman-teman sekalian dalam menghitung analisis perhitungan dari percobaan-percobaan yang teman-teman lakukan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.